Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusalli ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim wa alaihi natawakkal. Teman-teman yang saya cintai, yang saya banggakan, sebelum kita memulai taklim, kita akan doa bersama kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga taklim kita diridhai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatah ya Alim, nasrun minallah wa fathun qarib. Sebelum kita mulai taklim, kita akan membaca Fatihah. Yang pertama diperuntukkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, para kiai, para ulama, semua termasuk pengarang kitab ini. Ala hadinah as-salihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, Fatihah diperuntukkan untuk kita semua, para orang-orang yang berjasa kepada kita, termasuk orang tua kita, sahabat kita. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan, kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadina shalihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teman-teman, ada sebuah amalan. Amalan ini yang begitu luar biasa. Tatkala amal ibadah yang lain, Allah dalam memerintahkan, cukup Allah turunkan ayat, dipanggil malaikat Jibril, sampaikan kepada Nabi Muhammad, selesai. Ayat ini banyak sekali, termasuk haji, termasuk zakat, termasuk apapun itu. Banyak amalan-amalan yang dalam Allah memerintahkannya model begitu. Tapi ada sebuah amalan yang mana Allah dalam memerintahkan ini beda. Caranya bagaimana? Malaikat Jibril dipanggil, hai malaikat Jibril, panggil Nabi Muhammad untuk bertemu dengan aku. Kemudian beliau dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat Jibril tidak boleh berjumpa dengan Allah pada saat itu. Saking private-nya, saking khususnya. Analogi sederhana, ada perintah yang bahasanya melalui perantara orang lain, ada perintah yang sifatnya langsung. Kita jelas perintah yang langsung ini itu menunjukkan sesuatu hal yang sangat penting. Itu amalannya adalah as-sholah, yaitu sholat. Apa sih sholat itu? Sholat itu dalam diskusi kita, biar kita tidak salah memahami, sholat itu definisinya adalah menurut kitab af'alul mahsusah bada'a min takbiratul ikhram wa muftadahu bissalam wa fihi qiraatul fatihah. Perkara-perkara yang khusus. Maknanya amalan ini hanya dikerjakan oleh orang-orang khusus. Siapa orang khusus itu? Yaitu umat Islam. Jika orang lain, beragama lain melakukan ritual yang sama, pergerakannya sama, bacaannya sama, tidak disebut sholat karena ini khusus bagi orang Islam. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Dimulai dari takbiratul ikhram dan diakhiri dengan salam, dan di dalamnya ada bacaan suratul Fatihah. Maka pengertian ini agar supaya kita lebih paham dalam menjumpai kasus-kasus yang akan kita diskusikan. Kita ambil contoh. Seandainya kita bertanya-tanya, apa sih yang betul, zikir setelah sholat itu yang sah itu yang bagaimana? Yang sirkah, atau yang pelankah, atau yang jahar, atau yang keraskah? Ini mana yang betul? Semuanya betul, karena habis sholat itu zikir. Perintah Rasulullah. Suatu ketika ada sahabat bertanya kepada, ya Rasulullah, orang kaya bisa sholat, saya bisa sholat, orang kaya bisa sholat. Saya bisa puasa, orang kaya bisa puasa. Tapi orang kaya bisa sedekah, saya nggak bisa sedekah. Apa kata Rasulullah? Mau nggak kamu keajarin sebuah perkataan, sebuah kalimat, kalau kamu membacanya, maka kamu disetarakan seperti orang-orang yang bersedekah. Bala ya Rasulullah. Ya jelas mau ya Rasulullah. Apa amalannya itu? Berzikirlah kalian setelah sholat, baca apa? Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, La ilaha illallah 33 kali. Maka kalau Anda membaca itu, maka Anda disetarakan dengan orang yang bersedekah. Ini perintah dari baginda Nabi Muhammad SAW. Adapun di situ tidak diperintahkan jahar atau sir, makanya bebas. Oleh karena itu, kalau kita memahami apakah sholatnya sah orang yang zikir jahar atau sir, nggak ada sangkut pautnya.
Karena sholat itu dimulai dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Kecuali sebelum salam, Anda masih tahiyat. Tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah. Subhanallah, subhanallah. Ya nggak boleh. Yang boleh itu setelah sholat. Begitu juga kalau Anda seandainya punya handphone sebelum Anda sebelum sholat ada WhatsApp. Wah, ada WhatsApp dibuka dibalas boleh. Tapi setelah Allahu Akbar ada telepon diangkat sebentar. Ini masih sholat bro. Ini nggak boleh. Maka oleh karena itu, fahami amalan di luar sholat, fahami amalan yang di dalam sholat. Bahkan di beberapa kitab fikih dikatakan, sholat itu apabila ada pergerakan di luar kebutuhan 3 kali pergerakan saja, maka dikategorikan membatalkan sholat. Jadi sholat itu ada aturan mainnya. Nah, kita membahas bukan itu, sholat ini pentingnya luar biasa. Kita lihat, sholat itu bahwasanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus, secara langsung, bukan melalui perantara. Ini menunjukkan bahwasanya pentingnya sebuah sholat. Nah, sholat itu dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, pertama kali amalan nanti yang dihisab di yaumil qiyamah, pada saat kita di padang mahsyar, kita dikumpulkan kemudian dihisab itu diaudit, maka pertama kali yang diaudit itu adalah amalannya sholat. Kata baginda Nabi dikatakan, apabila sholat Anda dikatakan rusak atau sholatnya nggak benar, maka seluruh amal ibadahnya dihitung nggak benar. Tapi kalau sholatnya itu dihitung, dilihat, dibuka sholatnya benar, maka seluruh amalannya dihitung benar. Nah ini bayangkan, apabila ada seseorang melakukan perbuatan baik di luar sana, oh dia sedekah, dia baik sama tetangga, dia baik sama orang tua, dia baik-baik model begini, tetapi dia nggak sholat. Bayangkan seluruh ibadah yang begitu banyaknya dihitung nol di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya, oh dia baik, ya sedekah ya nggak seberapa, tapi dia baik aja, tapi dia sholat, maka seluruh amal ibadahnya nggak dihitung, semua dihitung baik. Nah, makanya di sini kata Rasulullah, pertama kali amalan yang dihitung adalah sholat. Yang kedua, ini perkataan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali berkata di dalam sebuah kitab, dikatakan, as-sholatu ra'sul ibadah. Sholat itu adalah kepala daripada ibadah. Kita ketahui bersama, Roksun itu kepala. Kepala itu merupakan komponen yang paling penting dalam tubuh kita. Bahkan seseorang itu bisa hidup tanpa kaki, bisa hidup tanpa tangan. Mungkin nggak orang bisa hidup tanpa kepala? Secara teori tidak bisa. Oleh karena itu orang bisa beramal dengan yang lain, tapi sholatnya ditinggal. Kayak orang hidup tanpa kepala. Jadi nggak dianggap begitu. Orang dianggap zombie atau apa begitu ya. Nah, itulah sholat. Nah, sholat ini, oleh karena itu kita akan membahas 2 hal tentang sholat ini. Apa yang pertama? Yaitu tentang, pertama itu fadilatus sholat. Keutamaan dalam menjalankan ibadah sholat. Yang pertama adalah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu secara otomatis mampu meninggalkan perbuatan fahsya dan mungkar. Kadang teman-teman dalam memahami sebuah ayat, fahsya dengan mungkar itu dikategorikan yang sama. Ternyata fahsya dengan mungkar itu di dalam bahasa Arab itu beda artinya. Fahsya itu perbuatan fahash. Fahash itu perbuatan yang apa? Yang berhubungan dengan, mohon maaf sekali, seks. Contoh begini, ada orang yang alim, Masya Allah, dititipin duit, amanah, begitu kan, dititipin duit, masjid jamaah, amanah sekali. Tetapi dia kalau ada urusan cewek, nggak bisa. Dia berzikir, kalau ada cewek lulu. Lah ini, itu orang itu berarti terkena pasal fahsya. Apa sih mungkar? Kalau mungkar itu begini, ada orang Masya Allah, kalau ke wanita begini Masya Allah, kemudian tatap, jaga ifah. Tetapi dia kalau dititipin dompet teman, ada yang diembat. Maka ini dia terkena pasal mungkar. Jadi orang itu dulu itu macamnya fahsya, yang kedua mungkar. Tapi zaman sekarang ada 3. Apa yang ketiga? Ya fahsya, ya mungkar. Ya ke cewek jelalatan, ke duit temen ya diembat. Nah, ini model begini. Maka bagaimana korelasinya kalau hadis yang pertama ini dikatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya perbuatan perbuatan
sholat itu secara otomatis mampu mampu menghindarkan kita dari perbuatan fahsya dan mungkar. Lalu ada pertanyaan, saya ini udah sholat loh, saya ini sudah sholat setiap hari, lalu kenapa sih kalau ada orang sudah sholat tapi masih perbuatannya ada yang mungkar, perbuatannya ada yang fahsya? Saya ambil contoh, ada teman saya itu ngajak saya, ayo kita sholat qiyamul lail di masjid gede sana. Kenapa? Ceweknya top. Ini kan begini, sholat tujuannya untuk lihat cewek, maka ini ya, masih ada perbuatan yang fahsya. Ada lagi, ayo kita sholat Jumat di sana. Kenapa? Sendal di sana bagus-bagus, orang habis sholat Jumat, kemudian apa? Dia tuker sendalnya, berangkat sendalnya biasa, pulang jadi sendal yang mahal. Maka ini ada perbuatan yang fahsya dengan mungkar. Lalu bagaimana korelasi dengan hadis ini? Dia sudah sholat. Kenapa? Kata hadis ini kan, kata dalil ini bahwasanya orang yang sholat itu mampu secara otomatis terhindar dari perbuatan fahsya dengan mungkar. Lalu ini kenapa kok dia nggak masuk sholat tapi masih bergelut dengan fahsya dengan mungkar? Jawabannya adalah, kalau di kampung kami ada something wrong, ada sesuatu yang salah di dalam sholatnya. Maknanya sholat kita harus benar. Makanya Rasulullah mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti halnya melihat sholatku. Loh, kita kan hidup jauh setelah wafatnya Rasulullah. Kita ini tidak bisa ini. Kita nggak kita nggak hidup sezaman Rasulullah. Bagaimana kita melihat sholat Rasulullah? Makanya dengan cara kita taklim. Oke, kita harus belajar. Kita belajar sholat versinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ayo kita sholat. Bayangkan, kita itu sudah gede kayak gini. Kalau ditanya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bab takbir saja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada yang begini, Allahu Akbar, ada yang begini. Mana yang benar? Kita nggak bisa jawab itu. Kalau kita di Mekah gitu kan, ada yang umroh, pasti memahami ada sholatnya berbagai macam. Kita nggak paham. Oleh karena itu, segede kita ini, kita belum bisa memahami bahwasanya sholat yang versi Rasulullah itu bagaimana. Oleh karena itu, kewajiban kita harus belajar agar sholat kita seperti versinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita terbebas dari perbuatan fahsya dengan perbuatan yang mungkar. Taib. Apa yang kedua? Yaitu menghapus dosa-dosa kita. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, ada 5 keadaan. Apabila keadaan itu menghampiri kita, secara otomatis langsung menghapus dosa kita. Yang pertama, as-sholawatil khomsah, antara sholat 5 waktu. Misalkan kita sholat subuh sampai duhur, maka kalau di antara itu kita berbuat dosa, asalkan kita sholat subuh dengan sholat duhur, maka secara otomatis akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa? Sholawatil khomsah dan seterusnya ya. Ada antara Jum'ah dengan Jum'ah, ada antara Ramadan dengan Ramadan, ada antara dan seterusnya. Maka keadaan semacam ini secara otomatis kita akan diampuni dosa-dosa kita.